Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Harusnya hari ini kita itu akan melanjutkan presentasi. Tinggal 2 kelompok ya. Ya. Tapi ternyata hari ini itu nggak bisa presentasi karena ada susulan TKA. Ya. Jadi kita nggak bisa melanjutkan. Dan karena kita tidak bisa pinjam laptop hari ini, kita lompat ke materi selanjutnya apa ya? Ya. Kita lompat ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu soal konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Nah, silahkan dibaca dulu 5 menit. Setelah itu nanti kita diskusikan bersama. Kemudian kita membentuk kelompok untuk ada tugas kelompok nanti di sana ya. Ini ada halaman, nggak usah banyak-banyak, 3 halaman aja teman-teman. Silahkan baca halaman 89, 90 sama 91. Ya. 89, 90 sama 91. Oke ya. Yang Iya. Silakan dibaca dulu, setelah itu nanti kita diskusikan bersama-sama. Teman-teman, sebenarnya materi yang akan kita pelajari itu bukan materi yang akan memberikan pengetahuan baru ya, tapi lebih kepada materi yang untuk mengingatkan kembali apa yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Ya. Teman-teman pasti sudah tahu kan kesepakatan itu apa ya? Sudah sering membuat kesepakatan ya? Sudah. Konsekuensi sudah tahu juga kan konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sanksi. Hal yang didapat atau akibat melanggar kesepakatan. Sanksi ya. Konsekuensi ya. Sebenarnya kita nggak ini ya. Ini juga materi yang sesuai aja lah. Tapi ini yang menarik itu, teman-teman pernah nggak kepikiran kita itu di sekolah nggak boleh rambutnya gondrong, ya kan? Padahal rambut gondrong itu sebenarnya mengganggu pelajaran. Rambutnya nggak boleh disemir. Padahal sebenarnya kalau menurut norma agama, semir warna merah itu boleh nggak sih? Boleh. Tapi kenapa waktu di sekolah nggak boleh semir? Capek. Ya. Norma. Etika. Pernah nggak kepikiran itu? Rambut gondrong memang nggak ada pelajaran. Memang nggak ada belajar. Konstruksi sosial itu adalah pengaruh dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sosial kalian itu mempengaruhi atau membangun pemikiran kalian saat ini. Itu namanya konstruksi sosial. Bisa dipahami? Nah, kenapa kalian nggak boleh gondrong, nggak boleh semiran? Kenapa? Karena konstruksi sosial di masyarakat kita itu menganggap bahwa anak yang gondrong itu adalah anak yang bandel, nakal. Anak yang semiran itu adalah anak yang jamet. Anak yang tatuan, gitu kan? Itu anak yang ya, itu konstruksi sosial yang ada di dalam masyarakat kita. Bisa dipahami ya? Nah, itu kan di sana. Nah, apa ada konstruksi lain selain itu? Ada, dan itu banyak konstruksi sosial. Nah, misalkan nih, kalian makan pakai tangan kanan. Karena konstruksi sosial yang ada di masyarakat kita itu menganggap bahwa tangan kanan itu tangan yang dan itu sudah dikonstruksi sejak kalian masih kecil. Pakai tangan yang baik, pakai tangan bagus ya nggak? Waktu kalian pernah lihat ponakan kalian yang masih kecil dibilangin kayak gitu, salaman, ambil jajan, pakai tangan yang bagus dong, gitu. Ya nggak? Konstruksi sosial. Dan itu akhirnya membentuk pola pikir kalian bahwa tangan kanan itu adalah tangan yang bagus. Emang tangan kiri nggak bagus? Jelek tangan kiri.
masuk ke buku ya. Silakan dibuka bukunya halaman 88. Poin D, teman-teman. Silakan dibuka halaman 88 poin yang D. Nah, di poin D itu, teman-teman, setelah itu kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membuat kesepakatan dengan metode bermain peran. Jadi ya, berikut penjelasannya. Masing-masing kelompok akan ditentukan atau memilih peran apa yang akan dimainkan. Berikut opsi peran yang akan dimainkan: ada keluarga, sekolah, dan juga perusahaan. Jadi ya, dalam setiap kelompok, dalam setiap kelompok masing-masing dari kalian akan berperan sesuatu dengan kesepakatan di dalam kelompok. Apakah menjadi seorang ayah dalam keluarga, atau jadi kepala sekolah, atau jadi manajer. Nah, silakan untuk berperan. Nah, di dalam kelompok tersebut yang terdiri dari beberapa peran dimainkan, buatlah kesepakatan dengan disertai konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan tersebut. Oke ya. Jadi silakan buat cerita, silakan tulis naskah dulu. Yang suka buat film siapa? Bimo. Ustaz. Mau algoritma. Silakan membuat naskah. Silakan membuat naskah cerita dialognya seperti apa, ya. Masih ada waktu, sekarang masih ada sekarang. Silakan membentuk kelompok dan kemudian mendiskusikan mau ambil setting yang mana. Nggak harus setting sekolah atau nggak harus setting sekolah, perusahaan atau keluarga. Nggak harus. Yang penting di dalamnya itu ada kesepakatan dan pelanggaran kesepakatan dan juga konsekuensi dari pelanggaran kesepakatan. Intinya ada kesepakatan dan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan. Ceritanya di sana. Oke ya. Oke ya. 3 kelompok. Satu kelas dibagi 3 kelompok. Atau 2 kelompok aja deh, nggak usah banyak-banyak. Kalau ceritanya kalian agak panjang, 2 kelompok nggak apa-apa. Tapi gimana masuk ininya nanti? Kalau terlalu banyak. 3 aja ya. 3 ya. Oke, silakan 3. Silakan dibagi PJ-nya. Siapa PJ-nya? Sakit. Sekretaris. Iya, sekretaris coba. Silakan dibagi. Habis itu silakan buat naskahnya ya. Ya, pakai undian. Oh, udah dibawain, silakan diundi. 3 kelompok, jadi 3 kelompok aja. 3 kelompok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menayangkan ataupun akan menyaksikan mengenai drama yang akan kami buat, dan semoga drama yang kali ini kita mengambil tema pelanggaran di sekolah, dan semoga dapat menjadi pedoman kalian dalam kehidupan dalam lingkungan SMA dan ini. Mohon apa tulisan lagi, silakan dilihat. Pada suatu hari lingkungan sekolah SMA Negeri Trensen Tebu Ireng hiduplah seorang siswa bernama Hudeng yang sering melakukan pelanggaran sekolah berupa merokok. Hudeng memiliki teman bernama Titan, di mana Titan juga sering melakukan kegiatan pelanggaran sekolah berupa merokok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu. Suara Kan duwe lah. boleh lah. Pelanggaran gak mau dari apa kon? Alat cita yo menitis ya. Kau jadi pelanggaran mau galo, nakal mau. Sekali udah kok. Ora, kau isa ngono. Gak terima gedhe iki. Ayo gelut. Saat sedang berkelahian, Hudeng mengalami keterpojokan dengan Hudeng sedang menuju kesekaratan. Maka dari itu, sebelum Hudeng sekarat, Hudeng pun memanggil 2 temannya. Deng. Tolong. Loh, Mas Hudeng. Loh Mas,
antara hewan. Berarti ini udah sama teman gua. Hei, maksudmu apa ha? Mas budek itu kan? Leng ini naik jaman lagi kan? Ampun. Makin aja nggak sih? Garikan nanti naik kan? Gede kan? Nanti. Langsung ke kuburan aja lah. Orang Woi, ngapain kalian? Hah? Ngapain kalian? Aku lihat tidurin anak orang ini. Tidur. Niki tidur ini. Kamu ngapain tidur di sini? Loh, tapi kamu punya bukannya? Ngapain ini? Tidur ini Ustaz. Kata apa kata? Kalian habis ngumpulin ini ya? Wah. Ya udah. Kalian bantu saya. Saya ini dulu. Taruh ke PS. Ayo. Habis itu kalian taruh website. Astaga. Ya. Ya. As. Nek mati nanti berapa? Setelah Alvin telah dikuburkan, Bimo, Rezi, Hudeng, dan guru BK sekaligus kepala sekolah memasuki ruangan di mana Bimo, Hudeng, dan juga Rezi akan disidang di situ. Apakah kalian ngerti kenapa kalian dikumpulkan di sini? Tidak. Apa kesalahan yang telah kamu lakukan di lingkungan sekolah ini? Saya apa? Kamu berdua, ngapain kamu? Mukulin anak orang? Siapa yang kamu mukulin? Si Titan. Mati nggak dia? Mati tidur bentar. Cuma tidur bentar. Oh gitu kalian ya? Enak aja kalian nganggar-nganggar. Apalagi kamu sudah SPPT ini. Surat peringatan paling terakhir. Pak. Ampun lah, nggak ngulangi lagi lah. Gimana ya? Oh iya. Oke, setelah kami diskusi kepada Bu BK, kita sepakati bahwa kamu Udeng, kamu akan di DO. Dan kamu berdua akan kami beri sanksi berupa membersihkan selokan sampai selokannya hilang. Mengerti? Langsung, habis ini kalian bersihkan selokannya, kamu langsung keluar dari sekolah. Sudah, silakan. Begitulah akhir kisah dari pelanggaran sekolah yang dilakukan di lingkungan SMA Negeri Tersen Tebuireng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdirinya di sini untuk memperkenalkan atau mengasihkan menampilkan drama kami. Jadi di sini sebelum kita mulai pentasnya, di sini kita tuh mengambil barang kesepakatan tidak boleh Minum es. menjual atau minum es. Nah, oke kita mulai semuanya sekarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut data tahun ini tuh banyak sekali yang terkena penyakit
ispa atau infeksi saluran pernapasan aku. Nah, kalau dilihat itu penyebabnya itu karena minum es kayaknya. Nah, jadi mulai hari ini kalian nih para penjual-penjual tidak boleh menjual es ke anak-anak. Saya pamit. Siap tidak? Ya siap bisa. Oke. Mau tanya Apa? sampai kapan tidak boleh minum es? Sampai tahun kemarin. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu minggu yang cerah sekaligus terik di pondok pesantren di Krunya Gulu-Gulu. Ada seorang santri bernama Hengki. Dia kehausan dan hendak mencari minuman yang segar. Tetapi ia teringat ketika beberapa anggota dari rumah sakit Asolulewel mendatangi pondoknya dan mengatakan bahwa seluruh instansi di Jawa Utara sementara tidak diperbolehkan minum es karena maraknya penyakit saluran pernapasan. Aduh, ngolak Ayo. apa ini? Jawa. Dinas sekolah gini. Wah, golek es ayo. Boleh. Oke, sampai penangan Pak Wahab ya. Allah. Soalnya mau biasanya itu patroli nang pondok. Boleh es. Akhirnya mereka memutari area pondok untuk mencari lapak yang menjual es. Saat sudah berjalan, mereka sempat berpapasan dengan Pak Wahab. Mau kemana kalian? Jalan-jalan biasa. Ya kan habisan masa di kamar terus. Kayaknya kemarin tugas medis mereka sama itu ngomong apa? Ngomong. Iya, Apa? Ngomong. Yang mana? yang mereka kacamata itu, ya kan ngomong. Kalau misalnya es itu sekarang juga, jadi kalian jangan ada yang beli es. Awas aja kalau tempatnya. Oh, kira aman-aman. Sehat-sehat ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Perjalanan, prepet dan imam kecapean. Akhirnya Hengki memutuskan untuk keliling sendirian. Aduh. Mau gelek. Kan golek aja ya. Ayo tetek siji. Oh, susah ya. Sisi ya. Iya, kan kita mau dulu sih lu ya. Tak boleh ya, men. Ya siap. Hengki akhirnya berkeliling ke lapak-lapak di Gulukman dan mencari satu persatu lapak yang menjual es. Dari satu lapak ke lapak lain, Hengki tidak menemukan lapak yang menjual es karena sudah dapat himbauan dari rumah sakit Asolulewel. Akhirnya Hengki memutuskan untuk berkeliling lagi. Saat Hengki lanjut, ia melihat ada satu lapak yang baru buka di sebelah timur Gulukman dan ia langsung mendatangi. Duh, langsung kebetulan es ini. Wih, Pak Bro. Niki esnya berapa tadi? 5.000. Oh, imam berprepet nitip Wahab. Ini 3 berapa? Kayak esen. Terus dia. Oh, bos sisi keren. Akhirnya. Setelah membeli es beberapa acak dulu, Hengki bertemu lagi dengan Pak Wahab. Dan Hengki saat itu juga diinterogasi oleh Pak Wahab. Hengki, minum es kamu. Beli di mana kamu es? Beli sekarang. Niku tak pakai tanda. Pakai kan? Gak mungkin, esnya masih dingin kok. Ada Ustaz. Maaf, bulan jualan dan Di mana? di sebelah sana dan Sebelah sana. Ada. Akhirnya
Pak Wahab memutuskan untuk menelpon Gulu Tren. Dan besoknya petugas Gulu Tren mendatangi Lebak Padulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum. Ada apa ini? Kenapa Pak Dulo jualan es? Kenapa? Kan sudah ada peraturan dari Guru bahwa tidak boleh menjual es sementara di seluruh Jawa Utara. Kenapa Anda masih berjualan? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kemarin kebetulan saya lihat kamu. Masa kamu nggak dengar? Ayo, gimana tanggung jawab kamu? Ayo. Maaf, saya tidak akan menjual es lagi. Kalau seperti itu tidak akan dilanjut ya. Saya akan tutup. Ayo ikut saya. Orang sakit. Orang sakit ini. Gara-gara itu, akhirnya Lapak Cak Duplo ditutup. Sekian, terima kasih. Teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Terima kasih ya untuk hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada salah ya.